Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam bersama Dira. Kembali lagi pemirsa dalam acara sharing pemirsa atau berbagi cerita manusia-manusia yang ada di bumi. Pemirsa, ini kita akan mengambil contoh dengan perputaran jarum jam pemirsa. Tergantung kepercayaan atau tergantung keyakinan yang diucapkan atau disampaikan kepada pemirsa. Begini pemirsa, dalam sharing ini memang sulit dimengerti atau sulit dipahami pemirsa, karena kita santai, ada enjoy aja. Jadi kita membahas dengan bahasa nasional, atau kalau aku campur dengan bahasa Jawa pemirsa. Begini pemirsa, ini hujan pemirsa, jadi aku ditemani dengan hujan pemirsa kayak ini. Jadi pemirsa, ini dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal bahwa sekitaran kehidupan itu memang ada pemirsa. Jadi dalam artian di sini aku mengambil tema perputaran jarum seperti jarum jam. Artinya ini pemirsa, setiap manusia itu pasti menjalankan atau pasti melalui proses pemirsa. Itu entah proses gampang atau entah proses itu susah. Artinya dalam kehidupan itu kita tidak mudah kalau kita tidak diniati pemirsa. Maksudnya niat mau kemana, maksudnya niatnya baik atau niatnya jelek itu tergantung pelakunya pemirsa. Karena semua itu kan kita pasti akan kembali ke pertanggungjawaban lagi nanti. Ini kita membahas tentang perputaran jarum jam. Dalam perputaran jarum jam pemirsa, sebuah angka itu mempunyai arti tersendiri pemirsa. Itu menurut persepsi manusia-manusia yang mengartikan atau simbol-simbol itu memang ada pemirsa. Jadi ini kita akan sharing, mungkin jika ada kata-kata sebelum aku sampaikan atau sebelum kita sharing, aku mohon maaf dulu pemirsa. Jadi ini pemirsa, ini sambil hujan pemirsa, aku agak suaranya mungkin agak berisik, saya mohon maaf pemirsa. Ini sebenarnya kalau aku ngomong aja ini juga aku sendiri belum belum benar juga, karena di sini aku ini juga masih mempelajari antara dunia dimensi dan dunia nyata. Memang ada saling berkaitan pemirsa, istilahnya sekat itu ada pemirsa. Jadi kita akan membahas tentang perputaran jarum jam ini menurut saya. Jadi perputaran jarum jam yang aku sampaikan di sini berkaitan mungkin dengan ke dimensi juga pemirsa. Jadi kita akan membahas dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia gaib atau dimensi pemirsa. Ini pemirsa, mungkin dalam dunia nyata perputaran jarum jam itu sebuah kehidupan manusia yang menjalankan tugas, diarani orang Jawa itu namanya lakune urip pemirsa. Jadi aku mengambil contoh perputaran jarum jam itu kan artinya, kalau aku sampaikan di sini sebuah simbol aja pemirsa, itu hanya contoh. Jadi sharing aja dan mungkin kita ambil pengertiannya aja pemirsa. Jadi di sini aku mengartikan bahwasannya jarum jam itu kalau aku simbolkan di sini adalah kehidupan manusia, seperti kehidupan yang dijalani seluruh manusia kalau kita memahaminya pemirsa. Ini supaya tidak salah persepsi pemirsa. Jadi gini,
dalam kehidupan sehari-hari atau nek diarani orang Jawa itu nek nglakoni urip nang nggone alam donya itu mesti ono proses perjalanan pemirsa. Dalam arti perjalanan di sini kita memikirkan langkah apa yang kita harus lakukan dalam istilahnya bangun tidur saya. Kalau kita bangun tidur pasti akan melakukan skenario seperti ini. Nanti peran seperti apa yang mau diperankan seperti ini pemirsa. Jadi kita bukan ngomong teori saja ya pemirsa ya, karena teori itu mudah, tapi prakteknya itu tidak semudah yang kita bayangkan, atau aku sampaikan di sini tidak semudah membalikkan sebuah telapak tangan. Artinya susah gampang pemirsa, tergantung manusianya atau wadah yang dimiliki manusia tersebut. Jadi saya sendiri aja belum benar gitu pemirsa, mohon maaf karena aku ini juga menyampaikan sesuai pengalaman atau yang aku alami pemirsa ya. Jadi berbagi cerita dan akan kusampaikan kepada pemirsa. Mungkin kalau semoga aja bermanfaat ya pemirsa ya. Begini, di dalam kehidupan manusia itu menjalankan proses itu tidak semudah yang kita bayangkan pemirsa. Teori dan praktek itu harus seimbang pemirsa. Jadi kalau orang bilang ngomong tok, nah, istilah wong Jawa sebenarnya itu tidak masalah, itu tergantung keyakinan atau kepercayaan masing-masing ya pemirsa ya. Karena kita hanya berbagi atau sharing bahwasannya manusia itu sudah diberi akal, pikiran. Jadi bagaimana kita menjalankan pemikiran tersebut menjadi fokus atau ke titik yang kita tuju. Begini, karena di dalam aku ngambil contoh jarum jam, setiap langkah, setiap proses itu memerlukan waktu dan tidak mudah dibayangkan. Juga ini harus praktek juga itu pemirsa ya, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak harus istilahnya itu malas istilahnya, kita harus giat dalam menjalankan apapun dan kita harus juga tanggung jawab apapun risiko-risiko yang kita jalani selama dalam kehidupan itu tidak merugikan orang pemirsa ya. Jadi maksud saya tidak merugikan orang di sini. Jangan istilahnya orang jano ojo kaken pola pemirsa istilahnya. Meskipun kaken pola kalau sampai mau tanggung jawab yang monggo gitu, istilahnya seperti itu. Karena kita kembali lagi ke tanggung jawab ya ditanggung sendiri istilahnya seperti itu pemirsa kalau bahasaku. Karena di dalam aku mengambil tema ini ya tidak mudah, tidak gampang pemirsa. Ini kalau aku mengartikan sebuah jarum jam di sini, kita mengalami istilahnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu mempunyai arti atau simbol sendiri pemirsa. Jadi kalau misalnya kita angka 1, kalau kita mengartikan di dalam di sini, aku mengartikan sebuah simbol. Jadi manusia itu harus mempunyai pendirian, artinya pendirian di sini pemirsa, kita harus mempunyai ketaatan atau prinsip kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti itu pemirsa. Kita ngambil angka 2 itu kita mengartikan sebuah seperti kita artinya duduk bersila. Artinya duduk bersila ini adalah harapan, artinya begitu pemirsa. Jadi harapan manusia itu
mempunyai harapan apabila yang mempunyai niat, pemirsa. Jadi seperti itu. Kalau di angka 3, pemirsa, kita mengartikan sebuah angka 3 sini, aku mengartikannya adalah sebuah doa. Artinya sebuah doa di sini artinya kembali lagi ke doa-doa harapan kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya seperti itu, pemirsa. Jadi seperti itu artinya berdoa ini adalah manusia itu tidak harus istilahnya gitu, kita kalau mau usaha, kita diibaratkan berdoa melalui doa-doa tersebut. Karena di dalam doa itu kita tidak harus istilahnya orang Jawa itu mandek, tapi kita bergerak, pemirsa. Artinya bergerak di sini artinya kita tidak malas-malasan, seperti itu, pemirsa. Jadi aku mengartikannya seperti itu. Jadi kita mengartikan jarum jam aku seperti itu, 1, 2, 3. Kalau yang keempat, pemirsa, kalau aku 4 mengartikannya seperti kita kemenangan. Artinya kemenangan di sini artinya tanggung jawab, pemirsa. Kita kembali tanggung jawab. Manusia itu diberi tugas atau diibaratnya itu menjalankan apapun, baik mau buruk, harus bertanggung jawab. Artinya di situ, pemirsa. Dalam arti tanggung jawab itu luas juga ya, pemirsa. Tapi kita kalau mengartikan lebih yang dalam, kita mengartikan yang dasar dulu, pemirsa. Kalau yang kelima artinya kalau menurut jarum jam dalam dunia nyata, pemirsa, itu kemampuan. Artinya kemampuan di sini aku mengartikan kemampuan mungkin untuk persepsi manusia lain itu artinya kemampuan dalam bidang apapun, pemirsa, semasih kita mampu, artinya seperti itu. Dan masih kita kembali lagi ke tanggung jawab lagi, pemirsa. Jadi pemirsa, 1 sampai 5 itu manusia kalau sudah mampu berpikir atau mampu menjalankan itu sudah istilahnya itu lebih baik, pemirsa. Kalau kita mau ke dalam lagi, nanti takutnya tambah jeru, nanti kita kalau nggak kuat kita bisa hang, pemirsa, otak kita. Jadi kita 1 sampai 5 aja itu sudah istilahnya sudah bagus, pemirsa. Karena dengan adanya 1 sampai 5 itu tadi itu adalah simbol manusia yang ada di bumi ini. Seperti itu, kalau dalam bahasa Arabnya itu kita melakukan syariat, pemirsa. Itu seperti itu, pemirsa. Dan pemirsa, kita kembali ke 6. Ke 6 ini adalah dalam proses, pemirsa. Artinya angka 6 sebuah di sini aku mengartikan jarum jam di sini ya, pemirsa. Itu persepsi saya. Angka 6 itu sebuah proses atau perjalanan. Jadi sebuah proses perjalanan ini contohnya seperti kita balik lagi ke bawah seperti bayi, misal contohnya seperti itu. Jadi kita harus melalui proses lebih detail lagi. Kita mengambil contoh bayi di sini. Kalau jadi kita angka 6 kita lambangkan bayi, pemirsa ya. Dan dalam bayi pun kita akan mengalami proses yang panjang dari situ. Kalau yang ke-7, pemirsa, kita akan menuju, artinya proses angka 7 ini artinya bisa bertolak petunjuk. Jadi kita menuju ke arah yang atau ke arah ke depan, maksudnya ke depan ini luas, pemirsa ya. Jadi bisa diartikan petunjuk menuju ke arah kemana. Jadi kita langsung ke 8, pemirsa. Dalam ke-8 ini artinya di sini adalah sebuah isi atau isi di dalam bumi, pemirsa. Artinya isi di dalam sebuah bumi di sini artinya manusia-manusia yang sudah diberi akal dan pikiran yang sehat, pemirsa. Jadi kalau kita sudah menuju 7-8 ini sebenarnya ini lebih
lebih dahsyat lagi. Karena apa? Karena kalau sudah angka 8 masuk ke jarum jam 8, kita harus menguasai yang ada di bumi pemirsa, karena tidak semudah atau segampang yang kita omongkan pemirsa. Jadi pemirsa, aku mohon maaf apabila aku tidak, omongan saya tidak sesuai dengan panjenengan sedaya, mohon maaf pemirsa untuk itu. Jadi ini angka 8 aku simbolkan seperti isi di dalam bumi. Kalau kita sudah melalui isi dalam bumi seperti aku simbolkan angka 8, kita masuk ke angka 9 pemirsa. Di sini angka 9 aku mengartikan seperti sebuah angka 9 adalah manusia yang sempurna. Artinya manusia yang sempurna ini harus melalui tahap 1 sampai 7 pemirsa. Kalau manusia 1 sampai 7 atau 8 pemirsa, itu manusia kalau sudah melalui tahap proses 1 sampai 8 akan masuk ke manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu tidak semudah yang kita omongkan juga pemirsa. Aku sendiri aja aku tidak seperti itu pemirsa. Kita hanya berbagi cerita atau kita sharing ya pemirsa ya. Jadi untuk mengartikan sebuah angka 1/1 itu sebenarnya itu banyak pemirsa, cuma aku mengambil intinya aja. Dari ini nanti kalau kita jabarkan 1/1, mungkin pemirsa sendiri aja yang berpikir untuk menelaah angka-angka tersebut. Aku mengambil ini hanya intinya saja pemirsa. Jadi angka 9 ini lebih kita fokus, intinya kita harus benar-benar harus melalui angka ke 1 sampai ke 8 ke 9 ini tidak segampang yang aku omongkan pemirsa. Jadi itu. Dan yang ke 9 itu 10 pemirsa. 10 ini artinya kita akan kembali kehidupan dan kematian. Jadi di sini ada kehidupan dan kematian pemirsa. Jadi angkanya 1 dan 0 itu kalau aku simbolkan di sini adalah sebuah angka zong atau angka kematian. Mungkin kalau angka 1 kembali ke angka kehidupan dan kematian di situ pemirsa. Angka kita kembali ke 11 itu juga bingung ya kita mengartikan apa gini. Kita bulatkan jadi 2. Kita akan kembali lagi ke, jadi kalau 1 angka 10 kita artikan berarti kita kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Kembali lagi kita akan berintrospeksi, bersimpuh pada Tuhan yang Maha Esa. Kembali 1 dan 3 doa lagi. Kita perputaran jarum, jadi kita muter. Itu artinya berarti dalam kehidupan manusia itu pemirsa harus kepada Tuhan yang Maha Esa, harus mempunyai pendirian, harapan, doa, tanggung jawab, kemampuan untuk menjalankan proses menuju manusia yang bersempurna dan akan kembali ke dalam kehidupan dan kematian pemirsa. Dan kembali lagi ke Tuhan yang Maha Esa. Itulah Tuhan Maha Esa, kembali lagi perputaran jarum jam seperti itu. Kalau aku mengambil contoh jarum jam di sini, bahwasanya jarum jam itu mempunyai simbol atau arti, sebuah arti yang aku katakan di sini tidak semudah yang aku omongkan ya pemirsa. Jadi ini menyangkut ke dunia gaib nantinya, karena aku ini menyatakan di dalam dunia nyata. Aku mengambil contoh jarum jam pemirsa ya. Dalam jarum jam itu pemirsa, manusia itu harus menjalankan semua kewajiban, haknya itu harus dipertanggungjawabkan oleh manusia tersebut, dan semua itu harus melalui proses pemirsa. Ingin kaya kita harus bekerja, nggak boleh malas-malasan, istilahnya seperti itu. Ini contoh kecil ya pemirsa, mungkin seperti kayak anak-anak ya kita, karena aku mengambil dalam sharing di sini juga bingung mau mengatakan seperti pakai bahasa apa, karena mungkin bahasa aku orang kok bulet
seperti itu. Saya mohon maaf ya pemirsa, membahasnya juga harus berhati-hati ya pemirsa ya, kalau nggak salah. Jadi kita akan mengambil inti dasarnya dari sebuah jarum jam itu bahwasanya manusia itu intinya adalah bergerak. Tapi jangan lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu pemirsa ya. Jadi begitu pemirsa. Dan selanjutnya pemirsa, mungkin ini karena hujan pemirsa, jadi suaranya agak gemersek ya pemirsa, jadi agak kurang kedengeran. Jadi mohon maaf ya pemirsa. Untuk itu pemirsa, mungkin dalam sharing aku ini berbeda dari kemarin pemirsa, karena aku ini mau mengambil cerita ini dua sharing, artinya membahas gaib juga ada hubungannya antara ini, tapi aku membahas yang nyata dulu ya pemirsa. Di manusia itu harus juga mempunyai prinsip atau pendirian yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bahwa kita sebenarnya itu orang itu harus introspeksi, pemirsa. Introspeksi itu jangan pernah lupa bahwasanya introspeksi itu akan membawa kesadaran kita kepada diri kita dan akan menyadari diri kita itu siapa. Dan seperti itu pemirsa. Artinya di sini siapa itu, apakah saya ini benar, apakah saya ini salah. Jadi kita melakukan introspeksi sebelum melakukan apapun atau sebelum melakukan tindak tanduk kita kepada orang lain atau kita langkah menuju keluar. Yang ketiga artinya adalah doa. Doa itu kalau kita lanjutkan lagi prasyarat, artinya kita sholat. Kalau gitu ya juga bisa pemirsa ya. Artinya doa itu terserah keyakinan masing-masing, karena di dalam doa itu kita akan mendapatkan penerangan untuk jalan menuju ke manusia yang kita jalani di dunia, di alam sekitar sini pemirsa, maksudnya dunia nyata ini pemirsa. Nah, atau maksud biar nggak bulat bumi lah pemirsa, isinya begitu pemirsa. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini memang ya tidak mudah, berarti semua tindak tanduk kita harus dipertanggungjawabkan dan tanggung jawab. Artinya seperti itu pemirsa. Yang kelima ada kemampuan. Apabila kita memiliki kemampuan apapun, jangan pernah kita merasa kita ke atas, merasa kita bahwa ini bisa, itu bisa. Itu jangan. Harus kita kembali lagi ke kesadaran diri kita. Jadi apapun kemampuan yang kita miliki itu tetap milik Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Jadi mohon maaf ya pemirsa. Jadi itulah. Jadi yang keenam ada proses tadi. Jadi kita balik lagi ya kayak pemirsa, ini aku menjelaskan prosesnya ini tidak mudah. Artinya proses ini kita juga harus melalui tahap-tahap ya pemirsa ya. Itu artinya. Dan untuk selanjutnya sampai 7, 8, 9, 10, 11 yang aku ucapkan tadi ya pemirsa. Jadi aku tidak mengulang-ulang seperti kayaknya kita kayak aku ngomong sini kayak tak ulang-ulang, mohon maaf ya pemirsa ya. Jadi itu pemirsa, jadi dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya manusia itu memiliki atau istilahnya itu prinsip yang kuat pemirsa. Pemirsa, aku mengambil tema jarum jam di sini. Jadi aku mengartikannya seperti itu tadi ya pemirsa. Mungkin semoga juga bermanfaat ya pemirsa ya. Atau perputaran jarum jam itu adalah sebuah simbol untuk manusia yang ada di bumi. Artinya semuanya pemirsa. Jadi kita kalau mengambil contoh yang mudah saja ya pemirsa, mungkin kayak anak kecil ya, seperti itu ya, tidak apa-apa. Mungkin dibilang omong kosong ya tidak apa-apa, karena itu kan hanya persepsi ya pemirsa ya. Untuk itu, jadi kalau kita
untuk tentang hal gaib ya pemirsa, saya mohon maaf karena untuk gaib cerita dimensi pemirsa, di sini aku membahasnya juga jeli ya pemirsa ya juga mikir juga karena nanti takut salah persepsi juga. Tapi aku mau sharing dikit aja ya pemirsa. Mungkin untuk bagi para spiritual atau orang Jawa itu lakoni urip ya, atau sinau urip atau ngelakoni urip ya pemirsa, itu memang kita harus super hati-hati. Artinya hati-hati di sini pemirsa, karena setiap tindak tanduk kita itu tidak tahu ya pemirsa kalau tidak meneliti diri kita sendiri atau introspeksi kembali kita ke kesadaran diri kita ya pemirsa ya. Jadi dalam perbincangan aku sih pemirsa, bahwasannya di dalam kalau aku bahas sekarang dunia gaib, kemarin dunia nyata itu seperti contohnya dasarnya seperti jalan. Kalau dunia dimensi pemirsa, mungkin untuk lelaku nuwun sewu, mungkin yang ngapunten sing kata tidak semudah atau yang diomongkan seperti itu, seperti ini lakunya urip kalau bahasa Jawa ya pemirsa, banyak instan nuwun sewu. Artinya di instan di sini maunya mentahannya saja nuwun sewu, karena di dalam dunia seperti dunia dimensi itu kita berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Jadi istilahnya itu mungkin ini sebenarnya keyakinan, masalah kepercayaan ya pemirsa. Jadi aku sebelumnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jadi di sini kalau kita menjalani mau kepingin tingkatan tinggi, artinya di sini kita ada dasar juga ada tingkatan yang tinggi. Kalau ada yang dasar aja kita belum mampu, jangan melakukan yang lebih tinggi. Karena yang dasar itu pun kalau kita menuju ke kebahagiaan manusia tersebut itu sudah bagus pemirsa. Artinya yang dasar itu kalau kita mampu ke dasar, lakukan yang dasar aja, jangan sampai melakukan yang tingkatan yang tinggi, karena yang tingkatan tinggi itu belum semua manusia itu benar. Meskipun saya juga belum manusia yang benar, kita adalah masih introspeksi dan masih berpikir panjang, masih memikirkan keluarga, saudara, orang lain, masih baik-baik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau dunia dimensi atau dunia gaib ya pemirsa, kita harus berhati-hati, karena kadang-kadang orang itu kalau sudah melakukan yang tingkatan dasar terus mereka tingkat yang tinggi, kadang-kadang kalau sudah naik ke tingkatan tinggi, manusia itu tidak semudah balik ke bawah. Artinya seperti itu pemirsa. Kalau manusia sudah mampu menginjak ke atas, ini aku berbagi sharing aja ya pemirsa, pengalaman saya bersama teman-teman, bersama saudara-saudara. Jadi kita harus sangat berhati-hati di nuwun sewu, karena lakune urip itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi pemirsa, kalau tingkatan dasar sampai ke tingkat itu lebih baik kita melakukan tingkatan dasar dulu, jangan sampai kita melakukan tingkatan tinggi tapi tingkatan tinggi tidak bisa kembali ke dasar. Artinya di sini jangan melakukan tingkatan tinggi apabila belum sampai ke benar-benar sampai ke situ gitu. Apabila melihat dunia gaib ya pemirsa, apa melihat siapa atau wali atau siapa itu harus berhati-hati juga, karena itu artinya itu sebuah simbol ya pemirsa. Karena di sini itu manusia itu kadang-kadang kita terkecoh, karena di sini banyak di daerah mana menemukan sebuah nama ini, di daerah ini menemukan sebuah nama ini, di daerah sebuah nama ini, sebuah nama ini, sebuah nama ini, namanya satu sama, tapi kita berpikir kok bisa sama ya, namanya satu orang tapi di berbagai daerah. Artinya itu contoh ya pemirsa ya,
Ini manusia harus berpikir panjang berpikir, karena di situ dunia gaib itu tidak mudah ditembus, tidak mudah diperjelas. Jadi kita istilahnya nuwun sewu ya pemirsa, kita memiliki Tuhan yang Maha Esa. Jadi artinya kita itu belajar saling mempelajari dunia seperti itu tidak mudah ya pemirsa ya. Jadi pemirsa, kalau ada orang yang mengatakan seperti oh ini keturunan ini, oh ada keturunan, misalnya contohnya keturunan Brawijaya, keturunan itu, keturunan wali ini wali itu, kita berhati-hati pemirsa, karena itu artinya itu bukan kita seperti mempunyai keturunan seperti ini seperti itu. Artinya kalau aku dalam dunia spiritual ya pemirsa ya, itu adalah sebuah simbol. Nuwun sewu, kita hanya sharing bersama teman-teman dan kita berbagi, supaya kadang-kadang manusia kalau sudah itu, kalau kita mencapai tingkatan kalau kita tidak mengendalikan diri kita sendiri, kita akan kebablasan pemirsa. Artinya kasihan pada diri kita, kasihan pada keluarga kita, karena memang spiritual itu memang jenisnya pribadi ya pemirsa, tapi ya mengingatkan kembali untuk yang mereka yang itu harus super hati-hati, karena semua yang ada di bumi atau di alam semesta ini adalah simbol untuk mempelajari, atau kita disuruh mempelajari, membaca simbol-simbol tersebut pemirsa. Jadi aku mohon maaf ya pemirsa ya, jadi jangan salah mengartikan seperti itu. Jadi itu artinya itu kita mempelajari ilmu beliau, bukan diri kita beliau, tapi kita mempelajari ilmu beliau. Apakah kita mampu wadah kita mempelajari ilmu beliau seperti itu pemirsa. Jadi aku mohon maaf untuk ini dunia gaib ya pemirsa, mungkin saya salah ngomong, mohon maaf. Jadi aku mengambil intinya saja ya pemirsa ya. Jadi kita akan kembali lagi ke dunia jarum jam saja. Jadi untuk itu pesan saya bagi spiritual, kita harus eling nang waspada. Setiap langkah tindak tanduk kita harus berhati-hati, karena kita masih mempunyai sanak keluarga kita. Jadi kalau kita sia-sia di tengah-tengah jalan, sia-sia di pertengahan, kita akan merasakan tangisan. Kalau kita tidak super hati-hati, harus mengingatkan diri kita, kesadaran kita lagi ya pemirsa ya. Jadi mohon maaf ya pemirsa, aku kalau menyangkut tentang ini agak sensitif ya pemirsa, karena ini hak orang-orang. Jadi manusia punya persepsi ya pemirsa. Dan untuk itu pemirsa, saya mohon maaf apabila sharing hari ini terlalu dalam. Aku mohon maaf, ini hanyalah berbagi tentang pengetahuan yang selama ini aku pelajari atau kita meneliti dunia nyata dan dunia gaib pemirsa. Jadi pemirsa, aku di sini apabila ada yang keceplosan atau kebablasan, saya mohon maaf, tidak semua aku lontarkan di sini, berbagi sharing pengalaman. Jadi kita harus berhati-hati mengatakan itu siapa, mengatakan beliau siapa, mengatakan itu sebenarnya itu sebuah simbol ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai kita istilahnya kebablasan atau kita menuju ke jalan yang istilahnya kejeron, karena bahasa Jawa kejeron pemirsa. Nanti sudah kejeron pemirsa, kita baliknya ke dasar lagi itu tidak semudah yang kita bayangkan ya pemirsa ya. Itu dunia gaib atau dimensi. Jadi itu hanya sebuah simbol ya pemirsa ya. Itu artinya sebuah simbol, atau kita mempelajari, kalau kita ambil lagi mempelajari ilmu pengetahuan atau ilmu di sini keamarani ilmu pengetahuan aja ya pemirsa. Jangan ilmu ini ilmu itu tidak usah,
karena kita mempelajari gaib itu adalah doa para leluhur aslinya. Karena gaib itu istilahnya di sini gaib atau dimensi itu adalah energi para leluhur ya pemirsa ya. Jadi kita jangan salah kaprah atau kita sampaikan di sini harus super hati-hati ya pemirsa ya. Jadi aku mohon maaf untuk para spiritual atau untuk para wong Jawa ngelakoni lakuni urip lah, kita harus super hati-hati, tidak segampang atau semudah yang kita ucapkan, karena di situ juga ada jebakan-jebakan istilahnya. Artinya jebakan-jebakan itu untuk menjebak manusia supaya nanti tersesat seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi itu dunia dimensi itu tidak mudah yang kita bayangkan dan tidak bisa dijelaskan. Jadi menurut saya, aku mohon maaf itu kalau itu dunia gaib. Kalau mungkin dunia nyata kita masih meneliti secara logika, masih bisa ya mas. Kalau dunia gaib tidak mudah, karena kita mengatakan misalnya ini beliau, ini siapa itu belum tentu beliau gitu. Karena itu hanya sebuah kalau persepsi saya adalah sebuah simbol. Jadi kalau manusia sudah mengatakan ini beliau, ini takutnya kita kebablasan. Jadi kita masih balik lagi ke diri kita, pakai ini pemirsa, pikir dan akal. Jadi pemirsa seperti itu ya pemirsa, harus berhati-hati, jangan sampai kita di tengah nuwun sewu. Kalau orang Jawa itu seperti ngelakoni ilmu jadi gendeng, ngelakoni ini isok apa dikatakan nek nggak kuat isok seperti nuwun sewu nggih pemirsa. Itu kalau bahasa orang Jawa. Jadi kita harus super hati-hati, kita melakoni dasar aja kita bersyukur ya pemirsa ya. Sudah bisa ngopeni anak bojo, bisa ngopeni anak-anak, bisa ngopeni itu udah bersyukur. Selama kita masih bisa gerak, tidak bermalas-malasan, selagi kita mampu, dan jangan lupa jasad kita ya juga diperhatikan. Seperti apa jasad kita ya, seperti makan, minum, itu juga ibadah ya pemirsa. Kalau kita lalai makan aja kita bisa sakit juga. Dosa pada siapa? Dosa pada jasad pemirsa. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi kita kalau di dalam dunia nyata kembali lagi ke lahir dan batin itu harus diperhatikan ya pemirsa. Kalau dari langkah akal dan pikir serta menggunakan hati kita itu lebih tenang pemirsa. Jadi artinya kita lebih damai, artinya seperti itu ya pemirsa. Jangan sampai seperti kita istrinya kebablasan, kita harus super hati-hati. Untuk pemirsa, kita kembali ke dunia nyata aja ya pemirsa. Itu dunia gaibnya aku mengambil inti aja, anggap aja itu cicipan atau mencicipi, istilahnya seperti itu pemirsa. Kita ambil ke dunia nyata aja, bahwasanya kita tadi kembali ke jarum jam ya pemirsa. Jadi manusia itu, aku mengambil kesimpulannya bahwasanya manusia itu harus mempunyai pendirian kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta harapan, doa, bertanggung jawab, kemampuan dalam menjalankan proses menuju manusia yang sempurna untuk pemirsa. Jadi balik lagi, artinya manusia sempurna itu artinya kehidupan dan kematian itu sudah ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Jadi aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata atau yang aku ucapkan tidak sesuai dengan persepsi panjenengan sedaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi dalam kehidupan kita menjalankan kehidupan manusia di bumi, kita harus eling
lan waspada. Jadi pemirsa, jadi kita harus ingat dan hati-hati kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu pemirsa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku akhiri di sini. Semoga bermanfaat dan introspeksi kepada diri kita atau kesadaran diri kita bahwasanya saya juga belum benar. Mohon maaf ya pemirsa apabila ada kata-kata yang salah atau yang aku ucapkan tidak sesuai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Garuda.